Selamat pagi siswa-siswi kelas 11. Pada pagi hari ini, kamu akan mempelajari materi baru, lanjutan daripada pembelajaran alat optik. Alat optik yang sudah kamu pelajari sebelumnya, yaitu alat optik alami, yaitu lensa mata, dan yang kedua, yaitu loop. Maka yang ketiga yang akan kamu pelajari sebagai alat optik, yaitu mikroskop. Bapak yakin kamu semua sudah tahu dan pernah mendengar apa itu mikroskop. Bahkan kalau tahun-tahun sebelumnya itu kamu masuk ke laboratorium, maka pasti pernah melihat atau mempraktekkan apa yang namanya mikroskop. Selanjutnya kamu akan mengenal kembali bahwa mikroskop ini adalah temuan seorang ilmuwan Belanda, ya, yang sebelumnya adalah seorang pedagang kain gorden. Ya. Siapa dia? Yaitu Antony van Leeuwenhoek. Antony ini adalah seorang pedagang kain gorden tetapi memiliki hobi untuk mengamati benda-benda yang kecil. Maka muncullah idenya bagaimana cara mengamati benda kecil, ya. Nah, pernah diberikan tugas untuk membuat lensa sederhana. Dan itulah yang dilakukan oleh Antony. Selanjutnya setelah berhasil membuat sebuah mikroskop sederhana, maka Antony melanjutkan dengan pengamatan bakteri dan protozoa. Dan masih banyak jenis-jenis yang lain lagi yang dilakukan oleh Antony. Seperti apakah mikroskop? Ya, mikroskop itu adalah alat optik yang dipergunakan untuk melihat benda yang sangat kecil atau renik sehingga tampak lebih besar. Di sebelah kanan ini adalah gambar daripada mikroskop secara utuh. Ciri-ciri daripada mikroskop. Mikroskop terdiri dari dua buah susunan lensa cembung. Jadi, lensa cembungnya ada dua, yaitu disebut sebagai lensa objektif. Nah, posisinya pada gambar ini lensa objektif, ya di sini, di bawah ini. Kemudian, lensa okuler. Yang lensa okuler yaitu dekat dengan mata. Ini yang paling atas. Dan fungsi okuler ini adalah sebagai loop yang baru kamu pelajari sebelumnya. Kemudian jarak fokus okuler lebih besar daripada objektif. Nanti kita lihat dalam pembahasan soal. Ya, F okuler lebih besar dari F objektif. Dan benda, ya, nah ini bendanya, ini meja tempat benda, dan ini bendanya diletakkan di atas ini. Di bawahnya ada cahaya. Ya, ini cermin, maksud saya cermin. Nah, cermin ini adalah untuk memantulkan cahaya yang mengenai cermin dan diarahkan ke atas sehingga benda lebih terang. Dan itu pun, ya, ketika ini diarahkan ke atas, maka masih ada diafragma di sini, di bagian meja ini, yang fungsinya menyaring seberapa banyak cahaya yang diizinkan masuk. Nah, seperti itu. Dan kemudian, apa yang diamati oleh mata, ini benda, ya, maka diamati melalui lensa objektif. Objektif akan menghasilkan bayangan, bayangan itu akan diamati pada lensa okuler, dan mata akan melihat bayangannya. Nah, ya, itu langkah kerjanya. Selanjutnya kita mau melihat mempergunakan mikroskop secara gambar dan secara sketsa. Ini secara gambar, ya. Nah, ini bahagian-bahagian daripada mikroskop yang penting bagi kita yaitu ini lensa okuler dan ini lensa objektif tadi dan bendanya diletakkan di sini. Nah, ini dia cermin, ya, untuk memantulkan cahaya ke atas dan ada diafragma untuk menyaring cahaya dan bagian-bagian yang lain. Secara sketsa, ini secara sketsa, maka yang lensa okuler ini dia, kemudian lensa objektif yang berada di bawah, dan ini bendanya, ini letak bendanya, mata, ya, mata di bagian atas ini, ya, untuk mengamati melalui lensa okuler. Nah, jadi secara prakteknya ini vertikal pengamatannya, tetapi nanti di dalam pembahasan soal melukis, maka kita buat secara horizontal. Bagaimana mengamati
dengan mata berakomodasi. Dan sebelumnya kamu udah dijelaskan, mata berakomodasi berarti mata melotok atau mata serius berkontraksi. Ya. Mata berkontraksi. Jadi itu yang dimaksud dengan mata berakomodasi. Jadi jika mata berakomodasi, ya, maka garis-garis gambar yang ada ini adalah ini disebut sumbu utama, ini mata yang berakomodasi, diletakkan lensa objektif, kemudian cahaya, di depan fokus objektif diletakkan benda. Ini kita sebut as objektif. Sifat daripada lensa cembung yaitu ada 3 dan kita hanya pergunakan 2 saja. Salah satu dari yang 2 dari yang 3 itu yaitu sinar yang sejajar sumbu utama. Ini dari kiri sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Sifat yang ketiga yang kita pergunakan, sinar yang menuju pusat optik. Ini pusat optik. Maka akan diteruskan. Maka ada 2 sinar ini yang akan berpotongan. Di titik ini, titik perpotongannya, maka disinilah dibentuk bayangan objektifnya. Ya. S objektif, dan ini kita sebut bayangan objektif. Selanjutnya, bayangan objektif ini akan dilihat oleh mata melalui lensa okuler atau loop. Maka langkahnya tetap cahaya dari kiri, ya, sinar sejajar sumbu utama di sini. Sinar sejajar sumbu utama dibiaskan menuju fokus. Ya. Kedua, sinar yang melalui, dan sinar dari kiri melalui pusat optik itu akan diteruskan. Jadi perpanjangan yang kedua sinar inilah. Perpanjangan ini berpotongan di sini, maka inilah yang disebut dengan bayangan okuler. Maka kita amati, ya, bayangan okuler, S-aksen okuler, dan ini bayangan jarak benda S okuler. Ya. Selanjutnya, maka jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler yang dari sini kemari, ini kita sebut panjang daripada mikroskop, D. Jadi panjang mikroskop itu adalah S-aksen objektif ditambah S okuler. Perlu kamu amati di sini, pertama, bayangan daripada objektif, ini bayangan objektif untuk mata berakomodasi. Berada di antara fokus okuler dan lensa okulernya. Atau katakan di ruang pertama daripada lensa okuler. Ini ruang pertama. Ketika berada di ruang pertama, maka bayangan berada di ruang keempat. Ini bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler. Ini bayangannya. Jadi itu yang pertama. Bayangan objektif berada antara fokus okuler dan lensa okuler. Selanjutnya, kita amati rumus matematiknya. Ya, sudah kamu pelajari sebelumnya ketika mempelajari lensa, bahwa perbesaran lensa itu, ya, kita namakan objektif, itu adalah perbandingan jarak bayangan dengan jarak benda. Kemudian, perbesaran daripada okuler atau perbesaran dari loop, maka kamu juga sudah mempelajari loop jika mata dipergunakan dengan mata berakomodasi, maka perbesarannya adalah SN per F okuler tambah 1. SN ini adalah jarak pandang daripada mata normal. Pada umumnya 25 cm. Ya. Jadi, berapa perbesaran totalnya? M adalah perkalian M objektif dengan M okuler. Selanjutnya, kita akan langsung bedakan bagaimana pengamatan dengan mata tak berakomodasi. Kalau mata berakomodasi sudah tahu kamu bayangan objektifnya letaknya di mana, maka untuk mata tak berakomodasi, ya, prinsipnya sama, langkah kerjanya sama, letak bendanya juga sama, maka perbedaannya. Jika mata tak berakomodasi, berarti maksudnya itu mata santai. Mata tidak kontraksi kuat. Mata melihat secara santai seperti itu. Mengapa santai? Karena
pada pengamatan dengan mikroskop biasanya itu membutuhkan waktu lama. Jadi kalau mata itu berakomodasi, maka itu mata akan cepat lelah, cepat capek matanya. Nah, jadi kalau matanya tidak berakomodasi mengamati, maka tidak akan cepat lelah, sekalipun hasil yang diberikan itu ya berbeda perbesarannya. Kita lanjutkan prinsip perbesaran, ya jarak benda. Nah, ini seperti yang mata berakomodasi. Nah, pada lensa okuler baru ada perbedaan. Nah, seperti ini. Ini lensa okuler. Maka untuk mata tak berakomodasi, mata santai mengamati jarak normal, maka ini S-aksen objektifnya berada tepat di fokus okuler. Bandingkan dengan mata berakomodasi. Kalau mata berakomodasi tadi fokus bayangan objektifnya berada di antara fokus dengan lensa. Nah, sekarang dengan tak berakomodasi, bayangan berada tepat di fokus okuler. Ya. Sehingga dengan metode jalan sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus okuler. Inilah perpanjangannya. Selanjutnya, sinar yang menuju ya, pusat optik, maka diteruskan, dan inilah perpanjangannya. Apa yang kamu lihat di sini? Yang kita lihat pertama, bayangan okuler, jarak bayangan okuler adalah tak terhingga. Mengapa? Tidak ada perpotongan sinar. Jadi berada di tak terhingga. Nah, terus, karena tadi bayangan objektif ini berada di fokus okuler, maka jarak benda atau S okuler itu sama dengan fokus okuler. Sehingga panjang. Nah, ini panjang mikroskopnya menjadi D sama dengan S aksen objektif tambah F okuler, jarak fokus okuler. Nah, seperti itu. Dan perbesaran, ya, sama seperti mata berakomodasi, yaitu perbesaran totalnya M, yaitu perbesaran objektif, S aksen per S objektif, dan perbesaran okuler adalah perbesaran loop dengan mata tak berakomodasi, yaitu SN per F okuler. Jadi langsung bisa dibedakan. Ya, pertama, posisi daripada bayangan objektif, dan kedua, perbesaran daripada M okuler sebagai loop. Kita akan bahas contoh soal. Ya. Sebuah preparat diletakkan 1 cm di depan lensa objektif. Jarak fokus lensa objektif 0,9 cm dan okuler 5 cm. Jadi beda ya, objektif lebih kecil dari okuler. Apabila pengamatan dilakukan oleh mata normal, yaitu SN-nya 25 cm, maka tentukan perbesaran jika mata berakomodasi dan jika mata tak berakomodasi. Data diketahui, S objektif 1, F-nya 0,9. Jadi benda harus berada lebih besar dari F objektif. Okuler 5 cm dan SN. Ya, untuk menghitung jarak bayangan okuler, maka langkah pertama yaitu persamaan lensa. Nah, sebagai lensa cembung, maka lensa objektif itu persamaannya adalah 1/f objektif sama dengan 1/s aksen ditambah 1/s-nya. Ya, ini yang langkah pertama dalam menyelesaikan soal-soal untuk mikroskop. Maka dengan data ini, ya, S objektif jarak bendanya 1, ini yang ditanya, ini fokusnya 0,9, maka diperoleh bayangan benda berada di 9 cm di belakang lensa objektif. Nah, tinggal sekarang kita mau mengamati dengan cara apa? Mata berakomodasi dan mata tak berakomodasi. Jika berakomodasi, maka perbesaran yang dihasilkan ini 9/1, SN 25, fokus okuler 1. Maka dihasilkanlah perbesarannya 54 kali. Sedangkan jika mata tak berakomodasi, perbesarannya ya, dengan memasukkan data yang sama hanya 45 kali. Tapi nilai lebihnya mata tidak cepat lelah. Yang kedua. Contoh yang kedua ini ada 4 pertanyaan. Ya,
mikroskop memiliki jarak fokus objektif dan fokus okuler. Objektifnya 7,5 mm, lebih kecil dibanding okulernya 5 cm. Benda kecil yang diamati diletakkan dekat objektif pada jarak 8 mm, jadi lebih besar dari f objektifnya. Pengamat memiliki mata normal. Ditanya berapa panjang mikroskop apabila tanpa akomodasi dan panjang mikroskop apabila berakomodasi. Bagian B, berapa jauh lensa okuler harus digeser agar pengamat yang titik jauhnya 20 cm dapat mengamati dengan jelas tanpa akomodasi. D, berapa kuat lensa yang harus dipakai agar dapat mengamati dengan jelas tanpa menggeser okuler. Ya, ini ada pertanyaannya 4. Kita akan jawab satu-satu. Data yang diberikan, f objektif ada 7,5, okulernya 5 cm atau 50 mm, dan S okulernya 8 mm. Ya. Pertama yaitu jarak atau panjang maksud saya, panjang mikroskop jika mata tak berakomodasi. Nah, dari gambar yang ini, ya, maka panjang mikroskop itu adalah S-aksen objektif tambah fokus untuk mata berakomodasi. Mata tak berakomodasi yaitu fokus okuler. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka kita hitung dulu lebih dahulu ini S-aksen objektifnya. Ya. Untuk mata tak berakomodasi, maka persamaan objektif ini, ya masukkan datanya, fokus objektif 7,5, jarak bendanya 8, maka ditanya S-aksennya. Nah, S-aksennya diperoleh 120 mm. Nah, maka jika mata tak berakomodasi, jadi ini S-aksen objektif 120 mm, berarti sama dengan fokus okuler. Nah, ya. Selesai objektif, sekarang okuler. Untuk okuler, karena mata tak berakomodasi, maka jarak okuler sama dengan fokusnya. Lihat gambar. Maka S okuler sama dengan F okulernya. Ya, F okuler itu sudah diketahui 50 mm. Sedangkan bayangan okuler itu tak terhingga. Udah? Nah, maka kita udah dapatin panjang mikroskop adalah 120 mm ditambah 50 mm. Jadi jarak bayangan objektif ini, jarak bayangan objektif ditambah jarak fokus okulernya. Jadi panjang mikroskop jika mata tak berakomodasi yaitu 170 mm atau 17 cm. Bagian B, jika mata berakomodasi. Nah, jika mata berakomodasi. Nah, ini gambarannya. Jika mata berakomodasi sudah diketahui data, ya, jarak normalnya, S objektifnya sudah dihitung tadi. Nah, jika mata berakomodasi, maka ya, kita menentukan okulernya karena sudah dihitung tadi objektif, ya, bagian A tadi. Nah, sekarang okuler. Jarak okuler tambah S-aksen okuler. Fokus okuler 50. Jarak benda ini yang ditanya, sedangkan jarak bayangan yaitu 250 mm. Ya, 250 mm. Dia minus karena berada di depan mata. Selanjutnya kita akan dapati, ya, berapa besar S okulernya. Dengan memasukkan data tadi, kita ikuti aturan matematisnya, maka kita dapati jarak okuler yaitu 125 per 3 mm. Nah, maka kita sudah dapatkan S okulernya. Nah, kita dapatkan S okuler. Sedangkan S aksen objektif sudah dapat pada soal sebelumnya. Ini S aksen objektif. Berarti panjang mikroskopnya mudah menghitungnya. Panjang mikroskop, ya, iya, menjadi 161,6 mm, lebih pendek daripada jika mata tak berakomodasi. Nah, itu perbandingannya. Selanjutnya bagian C. Berapa jarak digeser jika diamati oleh orang yang jarak pandangnya, ya, bukan 25 cm, tapi hanya 20 cm atau minus 200 mm. Nah, S-aksen objektif sudah dapat. Nah, ini data yang diberitahu. Maka dengan mempergunakan persamaan lensa kembali, fokus okuler
Ini udah ada, udah 50 jarak benda itu yang ditanya. Udah, maka dari perhitungannya didapati S okular. Ya, jika jarak pandang, ya, jarak titik dekat seseorang itu tidak normal, berarti misalnya 20 cm, maka jarak bendanya berada di 40 mm. Nah, dari gambaran yang sudah kita lihat, berarti S aksen objektif 120, S okular 40. Maka jika dia yang jarak pandangnya hanya 20 cm, maka itu panjang mikroskopnya 160 mm. Sedangkan sebelumnya, tanpa berakomodasi, panjang mikroskopnya 170. Berarti, kalau tadinya orang normal melihat panjang mikroskopnya di atas 170 cm, ketika orang yang jarak pandangnya tidak sampai 25 cm, maka itu okulernya dipendekkan. Jadi, okuler harus dipendekkan sejauh 10 mm atau sejauh 1 cm, sehingga ia bisa mengamati dengan baik. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, ya, lensa objektif sudah, lensa okuler sudah, sekarang kacamata pengamat. Kacamata pengamat minus 20 cm, hanya bisa melihat bayangan benda 20 cm, ya, tanpa berakomodasi. Maka untuk menghitung berapa kuat lensa yang dipakai oleh pengamat tersebut, karena dia mata tidak normal, ada cacat matanya, maka kita bisa tentukan dengan persamaan lensa, ya, dengan persamaan lensa, maka diperoleh bahwa jarak fokus daripada orang tersebut, ya, fokus lensa matanya 20 cm atau 0,2 meter. Kalau jarak fokusnya hanya 0,2 meter, maka kuat lensa yang harus dipakainya yaitu minus 5 dioptri. Ya, minus 5 dioptri. Jadi, si pengamat harus mempergunakan lensa minus 5 dioptri. Baru bisa mengamati, ya, benda tadi dengan data yang sudah ada dengan jelas. Jadi, inilah dua contoh soal daripada mikroskop, ya, nanti sebagai bahan latihan akan diberikan. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat. Salam.